Bapak Anies Rashid Baswedan, the next presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngops dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Bapak Anies Rashid Baswedan, 7 Mei 1969, di Kuningan, Jawa Barat. Yes, mari kita sedikit berandai-andai, menebak-nebak ya. Siapa yang kira-kira akan menjadi presiden selanjutnya? Kalau kita ingat kembali di eranya Bapak Jokowi, kita sudah bisa menerka sepertinya Pak Prabowo lah yang selanjutnya akan memimpin menjadi presiden Indonesia. Ya walaupun seperti kita tahu tidak mudah jalannya, harus kalah dulu. Untuk kemudian dengan berbagai manuver politiknya Pak Prabowo, akhirnya Pak Prabowo bisa sukses memimpin, dan kita doakan bersama semoga di kepemimpinan Pak Prabowo bisa sukses membawa Indonesia menjadi lebih baik. Tapi menurut kalian, kira-kira siapa sosok yang rasanya layak menjadi presiden selanjutnya? Kalau gue boleh sebut satu nama, mungkin kalian punya beberapa kandidat, mungkin kalian punya sosok sendiri, punya pendapat sendiri. Tapi menurut gue pribadi, Bapak Anies Rashid Baswedan sulit untuk tidak masuk daftar. Setidaknya masuk kandidat deh. Kenapa begitu? Karena menurut gue, seorang Bapak Anies Baswedan terlalu mempesona, terlalu keren, terlalu intelek untuk hanya sekedar duduk di bangku cadangan, untuk hanya sekedar datang ke seminar-seminar, berdiskusi politik, beradu intelektual dengan para mahasiswa intelek yang kritis. Sayang banget kalau putra bangsa sekaliber seorang Bapak Anies Baswedan cuma duduk di teras menikmati kopi dan singkong rebus. Sayang guys. Jadi gue harap mungkin bukan tahun ini, tapi gue harap setelah Bapak Prabowo sukses memimpin, pada akhirnya Pak Anies yang naik menjadi presiden selanjutnya, melanjutkan kesuksesan Pak Prabowo. Pak Anies Baswedan, the next presiden. Apakah begitu guys? Apakah beliau layak? Secara bibit bobot, nggak perlu diragukan guys. Bukan orang sembarangan, bukan keturunan orang biasa aja guys. Background pendidikan, lulusan UGM, asli, orisinil, otentik, terverifikasi guys, tanpa polemik ijazah, tanpa polemik skripsi, tanpa perdebatan. Kuliah di Maryland, Illinois, Amerika guys. Menulis buku juga. Kalau kita ngomongin karya, di masa jabatan sebelumnya ya sebagai gubernur, lu tahu kan jalur hijau tuh yang di pinggir jalan tuh yang buat sepeda. Mungkin banyak orang meremehkan, melihat itu bukan sesuatu yang penting, yang berdampak. Tapi itu penting guys. Sedetail itu memperhatikan para pesepeda. Tuh Pak Anies, Jaklingko guys,
Kalau kalian melihat angkot yang bagus, yang bersih, yang rapi itu Jaklingko. Dan masih banyak lagi lah. Penghargaan guys. Nah ini dia guys. Lelaki tidak bercerita ya guys ya. Tapi diakui oleh dunia. Amerika, Indonesia udah pasti ya. Turki, Singapura, Yordania, Jepang guys. Tuh, Pak Anies dapat pengakuan, dapat penghargaan dari negara-negara itu guys. Bukan abal-abal guys, bukan kaleng-kaleng. Bukan manusia biasa, bukan warga sipil biasa yang tong kosong nyari bunyinya gitu. Pak Anies. Satu lagi guys yang menurut gue tidak boleh dilupakan ya. Dan menurut gue ini penting guys, ini fundamental guys. Lelaki tidak bercerita guys, tapi diam-diam berupaya dengan aksi nyata mencerdaskan anak bangsa guys. Pak Anies, pendiri Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Buat kalian yang nggak tahu Indonesia Mengajar, gue pernah ada sedikit komunikasi dengan orang Indonesia Mengajar. Jadi simpelnya, mereka tuh menyiapkan para pengajar ya, para pengajar muda untuk dikirim ke pelosok daerah gitu. Untuk apa? Untuk mengajar guys. Bayangkan guys, sekeren itu guys. Kepikiran gak lo? Tuh. Tapi apakah kemudian di depan kamera beliau bilang, nih gua lulusan UGM, gua lulusan Amerika, gua dapat penghargaan, gua bikin Indonesia Mengajar. Lelaki tidak bercerita guys. Jadi menurut kalian, dengan background itu, dengan prestasi itu, dengan catatan seperti itu, apakah sudah cukup guys? Apakah sudah cukup layak untuk punya spek minimal deh untuk menjadi the next president? Ya kita bisa sepakat nggak sepakat ya. Mungkin kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau kalian sepakat, nggak ada salah kita doakan bersama ya guys ya. Demi kebaikan kita bersama guys. Bicara soal intelektualitas, public speaking. Siapa yang tidak tahu dengan tata kata seorang Bapak Anies Baswedan ketika berbicara dengan kata-katanya yang mempesona. Ketika udah banyak sih ya videonya ya, bagaimana beliau tampil di depan para mahasiswa elit, mahasiswa yang kritis, yang intelek. Pak Anies bisa mengimbangi mereka. Bahasa Inggris gas, kuliah di Amerika bos, nggak mungkin sehari-harinya pakai bahasa Arab, pakai bahasa daerah, nggak guys. Jadi secara pergaulan politik internasional udah aman lah ya, karena beliau bahasa Inggrisnya bagus gitu. Secara perawakan juga oke, gagah, berwibawa. Jadi jangan dijadiin meme ya, atau meme di media sosial. Secara kepribadian, di Lebak Bulus ada masjid. Gue nggak tahu apakah masjid itu memang didirikan, apakah memang milik Pak Anies langsung atau bagaimana. Tapi gue pernah sholat di sana, sholat Jumat. Gue datang duluan di saf belakang. Nggak lama, ada orang datang di sebelah gue persis, pakai baju koko biasa. Tidak ada pengawalan, tidak ada penyambutan yang mewah, yang gimana. Sekilas seperti warga sipil biasa. Setelah gue menoleh, setelah gue lihat, wow, Bapak Anies Baswedan. Lalu orang di sebelah kanan gue,
bilang, "Mas, izin boleh geser nggak? Saya mau duduk di samping Pak Anies." Oh, ternyata Pak Anies benar nih. Lalu apa yang dilakukan oleh orang itu? Orang itu meminta izin untuk memijat Pak Anies. Apakah Pak Anies menolak? Pak Anies membiarkan saja orang itu memijat, menyentuh tubuhnya. Setelah sholat Jumat selesai, terus gue komunikasi dengan si pemijat tadi. Dia bersaksi bahwa memang Pak Anies ya sehari-harinya begitu. Dan ternyata gue baru tahu juga kalau rumahnya Pak Anies tidak jauh dari situ. Di mata warga sekitar, Pak Anies adalah sosok yang bersahaja, sosok yang rendah hati, yang ramah, yang dekat dengan warga sekitar. Yang ketika 17 Agustus pun merakyat gitu loh, duduk bersama di rumput, bermain lomba bersama juga dengan warga. Seolah-olah ya Pak Anies ya bukan siapa-siapa ya. Memang bahwa Pak Anies ya hanya warga biasa, kita semua setara, tidak ada yang dispesialkan, tapi itulah sifat sikap seperti itulah yang membuat Pak Anies justru dispesialkan oleh warga sekitar. Begitu dihormati, luar biasa guys. Secara karir politik, Pak Anies juga bukan orang yang kemarin sore muncul untuk kemudian dipaksakan menjadi seorang calon presiden hanya karena mungkin punya orang dalam, tanda kutip. Gak guys. Secara karir politik, Pak Anies juga punya background yang cukup baik hingga akhirnya menjadi gubernur, dan seperti kita tahu belum lama menjadi tanda kutip rival Bapak Presiden kita sekarang, Pak Prabowo. Dan kita juga bisa melihat bagaimana seorang Pak Anies ketika debat ya. Gue yakin dari kubu lawan sih jengkel sih bagaimana Pak Anies begitu agresifnya ya, dengan kemampuan intelektualnya ya. Pak Anies Rashid Baswedan. Oke. Jadi gue udah coba jelasin ya tipis-tipis tentang Pak Anies Baswedan. Siapa Pak Anies Baswedan? Dan why he deserve to be the next president. Panjas. Kenapa beliau dinilai layak untuk menjadi the next president? Gue udah sampaikan tipis-tipis. Detailnya kalian bisa lihat di Wikipedia sendiri ya, untuk memvalidasi apakah ini hanya omon-omon dari seorang fansnya, dari seorang anak abah, atau memang ya di atas kertas benar Pak Anies layak punya spek minimal seorang pemimpin, seorang presiden di kemudian hari. Kita doakan saja yang terbaik. Pertama kita doakan untuk Pak Prabowo, semoga selalu sehat dan sukses memimpin Indonesia di periodenya. Untuk kemudian tidak ada salahnya kita berharap yang terbaik untuk Indonesia, dalam hal ini pemimpinnya, dalam hal ini presidennya. Dan kalau gue pribadi boleh berangan-angan, boleh memilih, ya gue pengen akhirnya Pak Anies Baswedan yang berkesempatan untuk memimpin menjadi presiden, biar para pembencinya bisa melihat langsung bagaimana sepak terjang seorang Pak Anies Baswedan ketika dikasih kesempatan untuk memimpin. Kan selama ini cuma bisa dibilang ngomong doang, pejabat tata kata nih, bukan pejabat tata kota nih, cuma bisa manis di mulut, aslinya mana nih? JIS disinggung-singgung, Formula E disinggung-singgung. Ya seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya ya, namanya juga manusia, bukan nabi boy. Nggak ada manusia yang sempurna, selalu punya celah untuk dikorek-korek, untuk dihujat, dicaci maki. Sebagus apapun, seberprestasi apapun orang itu. Tapi satu hal yang menarik dari seorang Pak Anies Baswedan ya, setahu gue saat ini beliau adalah independen, bukan orang yang mudah diatur gitu.
Bahasanya kalau kita tuh istilahnya rebel. Alih-alih menjilat ketum partai untuk diberikan tunggangan untuk bisa di dalam dunia politik, dimuluskan jalurnya untuk bisa dapat jabatan. Pak Anies yang dicari ketum partai, Pak Anies yang didatangi partai-partai untuk masuk ke partainya. Tuh, goks. Itulah banyak yang bilang Pak Anies adalah seorang antitesis. Pak Anies bukan ketum partai sejauh yang gue tahu. Pak Anies juga bukan anggota partai yang tunduk patuh seperti sapi yang ditusuk hidungnya, seperti boneka yang dikendalikan oleh tuannya. Pak Anies bukan tipikal yang seperti itu. Pak Anies sepenglihatan gue masih orang yang idealis, berego tinggi, berusaha buat mendobrak, melawan, menghancurkan sistem yang ada. Selama itu baik, dia siap berperang melawan kebatilan itu. Tapi mungkin itu ya yang membuat mungkin karir politik Pak Anies akan agak-agak terhambat, akan agak sulit. Mengingat kalau dalam dunia demokrasi tidak selalu yang skillful, tidak selalu yang berkualitas yang menang, tapi seringkali yang populer. Dan ketika kita punya kesempatan untuk memiliki seorang pemimpin yang di samping berkualitas, skillful, dan populer, itu bonus. Tinggal bagaimana nanti Pak Anies mungkin lebih bijak, lebih smart dunia percaturan politiknya ya, manuver politiknya lebih tepat aja gitu, lebih tepat sasaran aja gitu. Jangan terlalu idealis. Please, dear Pak Anies, jangan terlalu egois. Ada kalanya kita harus mengesampingkan sedikit ego lah, menurunkan sedikit ego. Kita harus realistis. Ingat bagaimana manuver seorang Pak Prabowo rela menurunkan idealis atau egonya ya untuk mau menjadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Banyak yang mengecam tindakannya saat itu. Di mana harga dirimu Pak? Di mana wibawamu Pak? Tapi ya terlepas dari apapun alasannya, pada akhirnya Pak Prabowo berhasil memimpin, meraih apa yang menjadi goalsnya. Mungkin Pak Anies tidak perlu sampai sebegitunya, tapi kalau gue boleh berharap, gue berharap pada akhirnya Pak Anies berdamai dengan Pak Prabowo, saling memaafkan. Barangkali ada sedikit selek, ada sedikit clash di antara keduanya. Berdamai demi Indonesia yang lebih baik. Bukankah Pak Prabowo juga pernah bilang, jika tujuan kita sama, kenapa kita harus berselisih, berperang terus-menerus? Jika tujuannya sama, orientasinya sama untuk Indonesia yang lebih baik, semoga di kemudian hari Pak Anies berdamai, atau apapun itu, Pak Anies bisa menjadi presiden selanjutnya. Presiden yang baik, dengan cara yang baik. Sukses selalu untuk Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Ngops lah. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.